Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, yang masih berantakan, yang masih ada sampah di kiri kanannya, yang masih ada kotoran-kotoran di mejanya, tolong dibersihkan dahulu supaya pelajaran kita ini baik dan tetap kondusif. Oke? Baik, Pak. Oke, coba yang di belakang itu bangkunya lurusin, coba agak dikananin sedikit. Iya. Ya, siap. Oke. Makasih ya, Pak. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Oke, baik. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Saudara Aulia Nazrul Hadir, Pak. hadir. Syahril Haidir Ramadan hadir. Indra Pratama hadir. Enggak, Pak. Enggak hadir dia. Enggak, Pak. Kenapa? Lagi katanya sih tadi bilangnya nyervis motor, Pak. Oh, baik. Uta hadir, Uta? Nggak hadir juga? Oke, nggak apa. Nggak hadir, nggak ada keterangan ya? Iya, enggak ada, Pak. Baik. Sebelumnya, Suprayogi sakit, Pak. siapa? Suprayogi. Sakit apa dia? Kurang tahu, Pak. Tadi bilangnya sakit. Oke, baik. Nggak apa-apa. Nanti tolong temannya beritahu surat dokternya ya. Baik, Pak. Baik. Sebelumnya, pelajaran dahulu ada yang masih ingat tentang apa? Khilafah, Pak. Khilafah, betul. Jadi pelajaran dahulu ada tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu pertama ada 4. Pertama Abu Bakar, kedua Umar bin Khattab, ketiga ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Tuh. Oke, pelajaran kita hari ini tentang masa-masa Bani Umayyah. Ada yang tahu siapa khalifah pertama dari Bani Umayyah? Belum ada yang tahu? Belum. Oke. Jadi Bani Umayyah adalah khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ada yang tahu dia siapa? Nggak ada yang tahu? Nggak Jadi tahu, Pak. dulu pada masa zamannya Abu Bakar As-Siddiq, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah seorang gubernur. Kalau sekarang bahasanya sebagai kepala kabupaten. Di Indonesianya itu adalah kepala kabupaten. Dan ada gubernur di daerah Alexandria yang sekarang menjadi Mesir. Ada yang pernah ke Mesir di sini? Nggak ada. Oh, kalian ya belum pernah punya duit banyak, berarti belum pernah ke Mesir ya. Bapak menghina. Enggak, ini kita harus, kenapa kita anjurkan ke Mesir? Karena di Mesir itu sebuah pusat peradaban umat Islam. Pusat peradaban dunia berawal dari Mesir. Oke. Pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah gubernur di daerah Mesir. Lanjut, beliau tetap masuk ke kabinet masa khalifah-khalifah seperti Umar, seperti Utsman, dan seperti Ali bin Abi Thalib. Lalu ada sedikit perpecahan di sana. Apa perpecahannya? Kenapa adanya perpecahan? Jadi zamannya Ali bin Abi Thalib itu banyak pendukung dari umat Islam yang kategorinya adalah pendukung dari Muawiyah masih belum bisa menerima siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Ada yang tahu siapa yang membunuh Utsman bin Affan? Dari, Pak. Siapa? Coba Syahril Haidir. Dulu ada lu gitu, Pak. Abu Abu Lulu. Jadi Betul nggak, Pak? betul, Iya. Abu Lulu. Abu Lulu ini berasal dari Persia. Jadi Utsman bin Affan ini dibunuh oleh Abu Lulu pada saat waktu subuh. Saat Utsman bin Affan sholat subuh, dia ditusuk oleh Abu Lulu dan akhirnya dia meninggal dunia, lalu digantikan oleh bin Abi Thalib. Nah, pada saat itu Khalifah Ali bin Abi Thalib belum bisa mendakwa atau memvonis bahwa Abu Lulu itu bersalah. Lalu dari pihak dari Muawiyah bin Abi Sufyan itu tidak terima. Kenapa tidak terima? Karena tidak ada kejelasan kasus yang dijalankan oleh Abu Lulu. Akhirnya pecahlah di situ umat Islam. Di situ adalah salah satu pecahan pertama umat Islam di dunia ini antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Lalu barulah di situ muncul ada namanya arbitrase.
ini penting nih ya. Kenapa saya sebut penting? Karena di dalam Islam itu kita harus bisa-bisa berpolitik. Kenapa? Karena barang siapa yang tidak berpartisipasi dalam politik maka akan kedepannya dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zolim. Itu kata sebuah ilmuwan dari Prancis yang namanya Francis Bacon. Catat, itu penting. Jadi pada saya ceritakan, jadi Abu Muawiyah itu pernah perang bersama melawan Ali bin Abi Thalib. Ada yang tahu nama perangnya apa? Perang Uhud. Bukan. Jadi nama perang itu ada perang dua kali. Yang pertama perang Jamal, yang kedua perang Siffin. Dan kedua perang tersebut Muawiyah bin Abu Sufyan itu kalah. Akhirnya Muawiyah bin Abu Sufyan itu menyesal dan ingin tetap tidak menerima kekalahannya. Lalu ada disebutkan dalam sebuah buku Muawiyah itu melakukan perdamaian. Nah, oke lah, Ali bin Abi Thalib menerima nih perdamaiannya. Akhirnya diutuslah dua orang dari salah satu pihak, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, diutus oleh yang bernama Amr bin As. Mungkin namanya familiar di telinga kita, adalah seorang jenderal perang terkenal di masa-masa Khalifah Rasyidin. Lalu dari Ali bin Abi Thalib ada juga namanya Musa al-Asy'ari. Kalau kalian pernah dengar ilmu-ilmu nahu, harokat-harokat, beliau adalah salah satu pencetus harokat-harokat yang ada di bacaan Quran sekarang. Musa al-Asy'ari. Mereka itu melakukan perundingan. Perundingan itu sangat sangat alot, yang sehingga ada sebuah kesepakatan bahwasanya nanti di mimbar besar di sebuah lapangan besar, ada akan mimbar. Nanti di setiap putusan akan memberitahukan apa hasil perundingan tersebut. Karena Abu Musa al-Asy'ari itu orang yang sudah tua, lebih tua dari Amr bin As, artinya Abu Musa al-Asy'ari duluan dari pihak Ali bin Abi Thalib. Maju ke depan ke atas mimbar, dilihat oleh semua umat Islam yang ada di situ. Mereka langsung si Abu Musa al-Asy'ari itu langsung memberitahukan bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib telah selesai atau telah demisioner. Lalu bergantilah dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, di situ namanya arbitrase, bahasanya pengkhianatan yang ada dalam perjanjian tersebut. Amr bin As lalu maju karena Amr bin As adalah seorang jenderal perang handal, jenderal perang yang sudah melanglang buana di daerah perperangan untuk membela umat Islam. Maju ke depan dengan tipu muslihatnya, Amr bin As bilang bahwa Khalifah sekarang diganti oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu tahu pada tahun berapa? Tahun? Gak ada yang tahu. Tahun 40 Hijriah. 40 Hijriah berarti kalau hitungan dari Hijriah itu dari hijrahnya Nabi. Berarti udah 40 tahun dari hijrahnya Nabi baru Khalifah Bani Umayyah berdiri. Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pertama. Lanjut semua, udah banyak kekecewaan di sana. Dari pihak Ali bin Abi Thalib merasa kecewa, pihak dari Muawiyah merasa senang karena junjungannya itu menjadi khalifah. Dan lalu dari pihak Ali bin Abi Thalib itu dia mungkin tidak terima. Karena apa? Karena dikecewakan oleh pihak Muawiyah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pecah di situ. Dari situlah mulai banyak-banyak aliran seperti Murji'ah, aliran Syiah, aliran Khawarij salah satunya, dan Ali termasuk bergandengan dengan kaum Murji'ah, Ali bin Abi Thalib. Kita lanjut ke Bani Umayyah. Lalu Bani Umayyah itu berjalan berapa lama mulai ekspansi. Ada yang tahu ekspansi adalah perluasan wilayah kekuasaan. Dan dalam buku juga disebutkan bahwa Bani Umayyah itu melakukan ekspansi sampai ke Eropa, dan dulu yang dinamakan namanya Andalusia. Ada yang tahu Andalusia ada di mana? Gak ada yang tahu. Berada di Spanyol. Kalau kalian pendukung Real Madrid atau pendukung Barcelona yang sering kalah, itu kalian tahu namanya Andalusia. Oke. Bisa di sini ada pertanyaan? Tidak? Oke. Bapak lanjut. Bapak ceritakan selanjutnya. Apa, silakan. Dari saudara Syahril, ada yang ingin bertanya? Wifi on. Wifi on. Siapa yang Wifi on. mencetus Syiah, Pak? Kan kata Bapak tadi ada Syiah tuh, Pak. Iya.
Siapa sih Pak itu yang pertama kali Syiah? Oke, jadi kalau Syiah itu dari kalangan Ali bin Abi Thalib yang sangat fanatik dengan Ali bin Abi Thalib. Itu. Jadi ada kalangan dari itu saya lupa namanya, mungkin nanti kita bisa pelajari bersama. Jadi dari kalangan Ali bin Abi Thalib sangat mencintai Ali bin Abi Thalib karena beliau adalah seorang cucu Nabi atau seorang kerabat dekat Nabi. Akhirnya beliau itu masuk ke aliran Syiah. Banyak kalau Syiah itu yang sepertinya mengkafir-kafirkan orang-orang seperti Khalifah Rasulullah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, bahkan Aisyah seorang istri Nabi dikafir-kafirkan oleh Syiah pada waktu itu dan sekarang pun masih gitu. Oke, kita lanjut ke Bani Umayyah. Iya Pak, siap. Dari Andalusia diekspansi, dari Bani Umayyah semua diekspansi sampai melebar ke arah Andalusia, Eropa. Ada yang tahu siapa jenderal yang memimpin perang ekspansi tersebut? Sangat terkenal. Ya, betul, namanya Tariq bin Ziyad. Ada 3 orang yang mungkin yang salah satu yang terkenal adalah Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad itu salah jenderal terkenal, sangat terkenal karena kepiawaiannya dalam mengelola pasukan dan berperang. Akhirnya semua pada Bani Umayyah itu semua banyak negara-negara di Eropa, negara-negara di Persia bertukuk lutut di bawah kekuasaan Islam. Oke, ada yang tahu apa saja kemajuan yang dilakukan oleh Bani Umayyah? Nggak ada yang, masih belum ada yang tahu? Oke, Bapak ceritakan kembali. Jadi di Bani Umayyah itu ada namanya Arabisasi. Semua itu diserentakan bahwa Arab dan Arab. Contoh ada di Andalusia ada benteng yang di Eropa. Itu dulu zaman perang Tariq bin Ziyad itu sebagai benteng, dan benteng itu tersebut tempat jadikan azan dan itu banyak kaligrafinya. Dan banyak lagi Arabisasi seperti tentang pelajaran, tentang kebudayaan, tentang ilmu pengetahuan, bahkan tentang kultur budaya itu sudah Arabisasi pada zaman Bani Umayyah. Oke. Sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke, tidak. Bapak ingin kasih pertanyaan kepada kalian semua. Pertanyaannya adalah pada tahun berapa Bani Umayyah itu berdiri? Ada yang tahu? Saudara Syahril Haidir? Iya Pak. Ada yang tahu Bani Umayyah berdirinya kapan? Kurang tahu Pak. Wah, kurang mengamati tadi apa yang Bapak jelaskan. Saudara Aulia Nazrul? 700 Pak, sebelum Masehi. Kurang tepat. Coba nanti kalian baca lagi bukunya di rumah, oke? Baik, Pak. Jadi Bani Umayyah itu berdiri pada tahun 40 Hijriah di desa kecil yang ada di Yerusalem. Yang sekarang Yerusalem itu namanya adalah Israel. Jadi pada namanya desanya desa Ilyat. Kalian bisa banyak buku-buku. Itu ada desa Ilyat, itu tempat berdirinya Bani Umayyah. Oke? Udah pada capek ya sebenarnya dengerin Bapak ngomong, oke. Bapak ingin beri tugas kepada kalian semua. Kalian harus membeli buku. Nanti di pelajaran minggu ke depan, Bapak bakal ngecek buku kalian satu-satu. Bukunya itu namanya History of Arabic. History of Arabic, ya, oke. Jadi bukunya itu karangan Philip Kahiti yang berhalaman 756 lembar. Kalian bisa cari di Gramedia atau di toko Gunung Mas atau Gunung Agung. Di online boleh Pak? Boleh, silakan. Yang penting bukunya Philip Kahiti yang berjudul History of Arabic. Kalian bisa baca di rumah, nanti salah satu dari kalian bisa mempresentasikan kepada Bapak. Oke? Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya rasa pelajaran hari ini sudah selesai. Saya harap kalian bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Kalian bisa mengambil amal-amal yang tadi dilakukan oleh Bani Umayyah supaya kalian tidak tertinggal dalam hal apa? Tertinggal dalam hal ilmu apapun, perpolitikan, ekonomi, sejarah, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Karena umat Islam zaman sekarang itu seperti kalau kata Nabi, hadis Nabi, seperti buih di lautan, banyak cuman tapi tak dianggap. Oke, saya rasa calon-calon orang besar di sini sudah mengerti. Jangan lupa tugas dari Bapak membeli buku History of Arabic dari Philip Kahiti. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.